sejak 2018, di mana pertama kalinya kelas menengah itu menyusut. Jadi kan kalau kita melihat dari sejak tahun 2018 ya? Iya. Jadi kita bicara sejarah dulu ya. Di tahun 2002 itu kelas menengah kita masih di level 5% penduduk. Terus meningkat sampai ke puncaknya 2018 23% dari jumlah penduduk. Dan itu 2024 itu sudah jadi 17%. Artinya hilang 6%. Kenapa 100 juta sebagai ukuran LPS? Karena 98% di bawah 100 juta itu di bawah di bawah 100 juta gitu. Gitu. Jadi memang itu kalau yang di atas 100 juta kelas upper class lah, iya sangat-sangat kelas atas. Jadi itu udah nggak dihitung karena memang kalau kelas atas mah selalu bertumbuh dia. Mereka sangat rentan, Bang. Mereka sangat rentan untuk turun kelas. Dan penyusutan kelas menengah artinya banyak sekali yang turun kelas gitu. Ya tadi data yang dari awal tadi itu. Yang turun misalkan 1 juta jiwa itu artinya ya sebanyak 1 juta jiwa tiba-tiba jadi apakah aspiring middle class atau langsung dia ke pool. Bisa aja. Bahkan bisa lebih turun lagi gitu. Karena PHK atau apa? Iya, karena kualitas pekerjaannya menurun sehingga pendapatannya pun tidak sebesar yang dulu ya. Mungkin diawali PHK. PHK dia jadi ngegojek gitu. Lari ke sektor informal ya. Apa yang tadi saya bilang itu. Melihat dari sejarah negara-negara yang sangat maju. Itu tingkat jumlah kelas menengah itu rata-rata di atas 30-40%. Misalkan Cina 60%. Karena untuk naik ke atas harus di kelas tengah dulu. Iya. Nggak bukan loncat dari kelas miskin ya. Kalau kelas menengah kosong, yang ada kelas miskin sama kelas kaya, yang ada malah revolusi, Bang tuh. Iya. Cina berapa? Cina tadi berapa? Bisa berkelahi tuh kan, cepet banget tuh. Duh. Nah kayak inilah. Kalau kelas menengahnya kosong ya. Kalau kelas menengahnya makin gemuk. Seperti yang di Matraman kemarin kayaknya nih. Halo Sobat Kontan, jumpa lagi dalam podcast Kontan Insight, tempat kita membahas isu-isu ekonomi dan bisnis terkini langsung dari dapur redaksi Kontan. Kali ini kita akan bicarakan paradoks ekonomi Indonesia, di mana pemerintah melalui Badan Pusat Statistik selalu merilis angka-angka makro yang cukup menakjubkan. Pertumbuhan ekonomi di 2025 tumbuh 5,11%, lebih tinggi dibandingkan 2024 5,03%. Bahkan di kuartal 1 2026 ini lebih tinggi lagi 5,61%. Tapi di balik angka-angka makro tersebut ada pertanyaan mendasar. Siapa yang sebenarnya menikmati dan menopang pertumbuhan ekonomi tersebut? Karena sejatinya mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Persoalannya di saat yang bersamaan, data Susenas BPS melaporkan ada terjadi penyusutan jumlah kelas menengah yang cukup signifikan di 2025 ke 2024. Di 2025 jumlah kelas menengah tercatat di angka 46,7 juta jiwa, turun dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 49,7 juta jiwa. Terjadi penurunan sekitar 1,1 juta jiwa kelas menengah Indonesia tahun lalu, di saat pemerintah melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami pertumbuhan di angka 5,11%. Tumbuh lebih besar dibandingkan 2024 sebesar 5,04%. Dilalahnya, penyusutan jumlah kelas menengah di tahun lalu lebih besar dibandingkan penyusutan jumlah kelas menengah di tahun 2024 ke 2023. Saat itu, jumlah kelas menengah mengalami penyusutan sebesar 0,4 juta. Sementara di 2025 ke 2024 ada penurunan 1,1 juta jiwa. Nah, untuk mencermati fenomena ini, mengapa ekonomi Indonesia mengalami paradoks? Siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan dan siapa yang sebenarnya menopang pertumbuhan? Karena kalau kita lihat penyusutan kelas menengah ini menjadi indikasi kuat bahwa ada pelemahan daya beli yang cukup serius dalam struktur ekonomi kita. Padahal ekonomi selama ini selalu ditopang oleh pasar domestik ya. Nah, untuk membahas itu bersama saya telah hadir
Mas Gede Sandra, ekonom Invas Bestari. Apa kabar, Mas Gede? Baik, Bang Ape, terima kasih. Apa kabar? Oke, Sobat Kontan, sebelum melanjutkan diskusi ini, saya Habib Febri seperti biasa ditemani sahabat saya, Pak Jumiati Partowijaya. Apa kabar, Pak Jum? Baik. Oke, Mas Gede, ada penyusutan jumlah kelas menengah yang cukup signifikan ya. Ini data BPS loh ya. Betul. Angkanya dari 47,9 di 2024 turun menjadi 46,7. Jadi ada penyusutan jumlah kelas menengah itu sekitar 1,1 juta jiwa. Seberapa serius tren penyusutan ini dan apa arti dari penyusutan jumlah kelas menengah ini? Mengapa pula ekonomi kita dilaporkan masih tumbuh signifikan di saat kelas menengah mengalami penyusutan yang juga tak kalah signifikannya, Mas Gede? Betul. Ya. Jadi terima kasih, Bang. Jadi memang menarik dari data yang ada bahwa memang dari setahun dari 2024-2025 terjadi penyusutan sebesar 1,2 juta jiwa ya. Dari 47,9 ke 46,7. Oke. Nah, tapi bila kita melihat sedikit ke belakang lagi, sejak 2018 di mana pertama kalinya kelas menengah itu menyusut. Jadi kan kalau kita melihat dari sejak tahun 2018 ya? Iya. Oke. Jadi kita bicara sejarah dulu ya. Di tahun 2002 itu kelas menengah kita masih di level 5% penduduk. Terus meningkat sampai ke puncaknya 2018 23% dari jumlah penduduk. Dan itu 2024 itu sudah jadi 17%. Artinya hilang 6%. Bila dikonversi menjadi juta jiwa, itu turunnya selama 2018 sampai 2024 itu turunnya 11,7 juta jiwa. Wow, 11,7. Yang bila dibagi per tahun itu menjadi 1,7 juta jiwa per tahun. Jadi yang tadi kita bilang bahwa 2024 ke 2025 turunnya 1,1 juta jiwa, itu ternyata masih lebih baik ketimbang rata-rata penurunan dari 2000 selama 7 tahun terakhir sejak 2018. Di mana terjadinya penyusutan pertama kali kelas menengah drop itu sebelum COVID. Jadi apa yang salah? Nah, kemudian saya cek. Puncaknya di COVID mungkin ya. COVID itu dia sudah mulai turun. Tapi puncaknya di COVID nggak? Iya, agak drop besarnya di betul. Ya, intinya terjadi di era periode kedua Jokowi ya. Iya. Tapi yang menarik gini, Bang. Jadi saya cek sebenarnya kelas menengah ini apa hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, ya kan? Jadi setelah saya lihat selama perkembangan 2002 sejak 2024 saja, itu ternyata untuk bisa meningkatkan kelas menengah, itu ternyata pertumbuhan ekonomi kita itu harus di atas 5,9%. Jadi mungkin bisa menjawab yang tadi Bang Hafid bilang, kenapa kok ekonomi kita bertumbuh 5,11, 5,6, terus sepertinya kok daya beli masih lemah aja. Jawabannya yang tadi itu, pertumbuhan ekonomi kita itu baru cukup menggemukkan kelas menengah bila dia di atas 5,9%. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi kita masih di angka berapa itu? Ya, di bawah ya. 5 lah ya, standarnya ya. 5%, 4-5%. Dan itulah kenapa 2018 kita anjlok banget. Itu terjadi karena dari situlah pertumbuhan kita mulai 4. Stuck di 4, apalagi COVID kemudian drop lagi. Setelah COVID juga dia nggak di level 4 terus sampai sekarang. Dan baru naik agak tinggi ya Pak Prabowo 5,6. Tapi itu pun belum cukup. Belum bisa menaikkan kelas menengah. Walaupun tadi saya baca data dari LPS dari Pak Anggito dibilang inilah pertama kalinya tabungan di bawah 100 juta bertumbuh. Artinya tidak lagi mantap. Tidak lagi makan tabungan. Iya. Per bulan ini gitu. Jadi dari kemarin tuh terus bulan Juni berarti. Data LPS per mungkin bulan Juni maksudnya. Juni. Karena kan sekarang Juli kan. Artinya dia ingin mengatakan sudah mulai ada perbaikan daya beli. Sudah mulai ada perbaikan daya beli baru bulan Juni ini. Jadi kan sementara periode sebelumnya terus turun. Mantap. Nah, jadi kita memerlukan pertumbuhan ekonomi yang 100 juta ya. Lebih tinggi. 100 juta lumayan juga. Apanya? Maksudnya tabungan di bawah. Di bawah 100 juta kan. Iya. Artinya motongnya cukup tinggi juga 100 juta ya. Kenapa 100 juta sebagai ukuran LPS? Karena 98% di bawah 100 juta itu di bawah di bawah 100 juta gitu. Gitu. Jadi memang itu kalau yang di atas 100 juta kelas
upper class Atas. lah, iya Hmm, sangat-sangat hmm, kelas atas. Jadi hmm. itu udah nggak dihitung karena emang kalau kelas atas mah selalu bertumbuh dia, ya. Hmm. Ini double digit terus lagi ini yang bertumbuhnya. yang disampaikan oleh Ketua LPS Anggito Abimanyu ya, itu Hmm. berarti tabungan milik masyarakat kelas menengah lah ya. Menengah bawah, Menengah bawah Menengah ya. dan termasuk bawah. menengah lah di situ ya. Hmm. Karena kan kalau kelas menengah kita kan ukurannya pendapatannya itu antara 2,2 juta sampai 10 juta per kapita. Ya, Hmm. pendapatan Di bawah pendapatan. UMP bahkan masuk ya. Di bawah ini masuk. Menengah bawah, Jadi menengah bawah. Iya, iya, Ah. menengah masuk. masuk. Tapi Iya. maksudnya dia gaji di bawah UMP pun udah masuk kelas Sudah masuk. menengah. Sebagian kelas menengah, Betul. Jadi kelas pekerja sebenarnya sebagian juga sudah masuk kelas menengah gitu Masuk. kan. Heeh. Artinya penurunan ini kan jadi indikator juga sebenarnya pekerjaan ini nggak bertumbuh ya. Betul. Iya, jadi memang ada masalah itu di situ. Kita pertama, Iya. kedua masalah industrialisasi kita kan mengalami industrialisasi sudah cukup Deindustrialisasi. lama gitu. Banyak PHK ya. Betul. Padahal kan yang dibutuhkan kelas menengah untuk meningkatkan pendapatan mereka kan adalah gaji-gaji yang di manufaktur ini kan. Oke. Gaji-gaji di industri yang lebih tinggi ketimbang dia harus ngegojek. Itu Hmm. juga mereka akan masuk kelas menengah, tapi yang kecil bahkan Ya. mungkin di bawahnya aspiring itu kan ada di bawahnya lagi gitu. Kalau gitu apa penyebab utama penyusutan kelas menengah ini? Faktor utamanya apakah karena perlambatan ekonomi, inflasi, lapangan pekerjaan yang minim, atau apa, Mas Gede? Yang tadi saya teliti itu adalah karena pertumbuhan ekonominya tidak cukup tinggi. Perlambatan lebih ya. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi, artinya lapangan kerja yang tercipta juga tidak berkualitas gitu kan. Terlalu banyak sektor informal, itu juga sudah banyak penelitian tentang itu, ya kan. Mereka kerja tapi kayak nggak kerja gitu loh istilahnya. Ya, ditambah fenomena deindustrialisasi tadi ya. Betul. Sebenarnya ini kayak siklus ini aja ya, kayak lingkaran setan ya. Artinya ketika terjadi penyusutan kelas menengah, mendistrak pasar juga, karena secara otomatis permintaan produk dan sektor jasa akan mengalami perlambatan kan. Sehingga belanjanya berkurang. Iya, belanjanya berkurang. Betul, karena pendapatan tidak cukup. Karena pendapatan mereka habis untuk yang tadi misalkan ada data lebih habis di komunikasi, di transportasi, dan mereka menekan di persoalan makan. Mas Gede, kelas menengah tidak bisa dikatakan kelas miskin ya. Artinya mereka tidak hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi mereka juga belanja untuk gaya hidup, ya kan? Seperti mobil, misalnya kendaraan, telepon pintar, layanan digital, misalnya Netflix, Spotify, misalnya, dan lain-lain, Spotify. Nah, artinya, tapi sekalipun mereka bukan kelas miskin dan mereka juga masih sanggup memenuhi kebutuhan gaya hidup, apakah mereka ini benar-benar tahan terhadap guncangan ekonomi? Iya, ya mereka sangat rentan, Bang. Rentan. Mereka sangat rentan untuk turun kelas. Oke. Dan penyusutan kelas menengah artinya banyak sekali yang turun kelas gitu. Ya tadi data yang dari awal tadi itu, okay. Yang turun misalkan 1,1 juta jiwa itu artinya ya sebanyak 1 juta jiwa tiba-tiba jadi apakah aspiring middle class atau langsung dia ke poor. Bisa aja. Bahkan bisa lebih turun lagi gitu. Karena PHK atau apa? Iya, karena kualitas pekerjaannya menurun sehingga pendapatannya pun tidak sebesar yang dulu. Ya mungkin diawali PHK. Terus di PHK dia jadi ngegojek gitu. Lari ke sektor informal ya. Yang tadi saya bilang itu. Sebenarnya artinya ini kan tren penyusutan dari 2018 ya. 2018 sampai di 2025 itu tidak terbendung. Tren penyusutan ini ya. Tidak terbendung, hanya lajunya mungkin sedikit mengalami perbaikan, tapi tetap turun. Tetap turun. Artinya tetap di angka 1,1 juta ya. Itu menurutku tetap signifikan lah ya. Wah, itu bahaya banget itu bisa karena sebenarnya ya artinya kan ini kondisi yang istilahnya dan tren udah 7 tahun nggak pernah putus gitu ya. Putus terus. Artinya gimana intervensi yang bisa dilakukan supaya maksudnya mungkin kan gini, pertumbuhan ekonomi kan salah satu indikator ya. Dan itu kan akan ini kan telur dulu apa ayam dulu nih. Betul. Apakah pertumbuhan ekonominya naik dulu atau pekerjaan atau apa gitu. Apa kebijakan yang sebaiknya dilakukan? Iya, jadi yang pasti kita kan harus memberikan pendapatan dengan nilai lebih tinggi agar kelas menengah ini dapat lebih gemuk sebenarnya kan. Bagaimana caranya agar tersedia banyak
pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi? Jawabannya adalah industri. Kenapa industri? Karena industri adalah sebuah sektor ekonomi yang menaikkan nilai tambah paling tinggi sekarang kan, ketimbang sektor informal atau pariwisata atau apa kan sektor manufaktur. Itu cepat sih ya, Itu cuman cepat nilai, tapi informal. bagaimana kita bisa membangun sektor manufaktur dengan cepat gitu kan? Kayaknya mungkin ada pemerintah dia sengaja ada program namanya reindustrialisasi, yang ada hilirisasi berbagai yang proyek-proyek hilirisasi itu kan semua manufaktur bernilai tambah tinggi sebenarnya. Iya. Di situ kalau kejadian, Kalau kejadian, kalau terbangun, Kalau terrealisasi ya. tidak cuma groundbreaking. Kemarin banyak tuh ada berapa Terus mandek ya, mangkrak ya, banyak ya. Nah, kita nggak tahu lah gimana. Tapi kalau itu jadi ya itu akan menghasilkan pendapatan bernilai tinggi. Iya, tapi ada ini juga. Kebetulan karena konten juga ada apa namanya, ada perjalanan kita jelajah gitu kan untuk hilirisasi. Ada temuan juga bahwa mereka ini kan sistem hilirisasi udah bisa smelter gitu kan. Itu kan udah dengan teknologi, ya kan. Artinya tenaga kerja yang diserap juga nggak sebanyak zaman dulu gitu kan. Karena sudah high teknologi ya. Iya. Artinya yang akan ada di situ mungkin operator Ini gitu kan. tantangan juga ini. Betul. Walaupun diindustrialisasikan kembali. Sebenarnya yang paling signifikan mungkin di sektor padat karya sebenarnya. Seharusnya di industri padat karya. Iya. Persoalannya industri padat karya belakangan udah ditinggalkan juga. Iya, belakangan selain itu juga banyak yang makin terpuruk ya. Tidak kompetitif lagi. Iya, sektor tekstil, alas kaki, banyak yang gulung tikar juga kalah bersaing dengan produk impor misalnya. Nah, Mas Gede sebenarnya tadi kita bicara yang harus dilakukan pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat agar kelas menengah ini kembali bertumbuh adalah menciptakan lapangan pekerjaan sektor formal ya, dengan memacu industrialisasi. Selain itu, misalnya apa? Fokus program perlindungan sosial pemerintah. Nah, kita lihat selama ini kan program perlindungan sosial pemerintah ini terfokus ke rakyat miskin. Fokus menyentuh rakyat miskin. Nggak kena. Minim sentuhan ke rakyat atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Nah, apakah perlu reorientasi program perlindungan sosial tidak melulu ke rakyat miskin, dan sudah saatnya pemerintah mulai ikut memikirkan bantalan sosial untuk kelas menengah atau gimana? Sebenarnya ini kan untuk program kemiskinan biarkan saja begitu, tetap ada. Tapi kita ada cara lain untuk meningkatkan daya beli di kelas menengah ini. Tadi yang pertama kita bahas soal industrialisasi itu sudah. Tapi untuk yang non industri bagaimana? Ya kan? Nah, ini ada sebuah data bahwa tingkat alokasi kredit perbankan kita itu strukturnya dari 8.000 triliun atau 7.000 triliun itu sebanyak 18% itu mengalir ke jutaan UMKM. Sementara 83% itu hanya untuk korporasi besar. Itu kan timpang sebenarnya. Nah, itulah yang mengakibatkan struktur kelas kita itu kelas menengahnya sangat tipis. Karena mereka kebanyakan UMKM di sini kan, yang non industri. Bagaimana caranya? Ini pembiayaan perbankan ya? Kredit perbankan. Kredit ya. Nah, jadi caranya bagaimana kredit perbankan ini bisa kita realokasikan dari yang 80%-nya itu ke yang sudah besar-besar. Padahal yang besar-besar ini bisa cari duit dari mana-mana. Dia bisa dari pasar saham, nerbitin bond, obligasi. Bahkan dari luar negeri. Kenapa harus ke perbankan terus gitu kan? Nah, itu. Jadi bagaimana caranya agar yang 80% ini kita kurangin lah yang ke atas. Itu kenapa perbankan, dari yang Anda cermati, kenapa perbankan selama ini kurang prioritas menyalurkan kredit pembiayaannya ke sektor UMKM? Apa memang kurang prudent atau gimana? Karena memang logika dasar perbankan kan dia meminjamkan duit kepada yang risiko paling rendah. Yang risiko paling rendah siapa? Orang yang paling punya banyak aset. Ya otomatis ya ngumpul ke yang terkaya itu besar tadi ya. Karena emang standar perbankan kita kayak gitu, makanya perlu ada dari pemerintah. Misalkan di Himbara ini kan, di Himbara dia BRI dia untuk kredit UMKM udah lumayan, udah hampir di atas 40% mungkin. Nah, yang masalah mungkin kalau nggak salah Mandiri atau BNI masih di bawah 10%. Kalau kayak BCA dia malah kredit UMKM-nya cuma 2%. Banget. Tapi kan ini swasta ya. Bagaimana kita bisa mengarahkan swasta yang besar-besar ini untuk ikut membiayai UMKM kan? Karena UMKM ini jumlahnya juga
Jutaan bang. Jutaan. Bayangin, Ada 18% kredit untuk jutaan, Mm. 80% kredit untuk ribuan korporasi. korporasi. Ya mungkin gak nyampe ribuan juga 1.000 lah paling, Oke. atau kurang dari itu. Hmm. Jutaan ini dibagi yang ini kan dapatnya kecil semua nih kan. Padahal UMKM ini multiplier efeknya, trickle down efeknya ya, itu juga 96% tenaga kerja ada di UMKM. ada di UMKM. sekarang. Iya. Gimana? Oke. Jadi kalau UMKM-nya naik kelas, Iya, iya. kelas menengah akan menggemuk, nah struktur Hmm. ekonomi kita akan jauh lebih kuat Hmm. untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat. Oke, itu dari sisi akses pembiayaan kredit ya, Betul. perbankan Mm. untuk permodalan UMKM yang banyak menampung lapangan pekerjaan ya bagi rakyat Indonesia. Mm. Tentu selain itu, maksudku dari sisi Nah. anggaran negara. Selain itu Anggaran negara perlu nggak sih misalnya kelas menengah ini mendapat perlindungan dari anggaran negara? bisa. Karena selama ini kan anggaran negara lebih banyak perlindungannya untuk rakyat miskin misalnya kan, dan memang mungkin diprioritaskan ke rakyat miskin. Tapi mencermati fenomena penyusutan kelas menengah, apakah pemerintah juga sudah saatnya memikirkan bagaimana alokasi APBN juga misalnya sudah mulai ada program-program yang disisihkan lah untuk sebagai bantalan perlindungan sosial buat kelas menengah. Sebenarnya programnya udah ada bang, cuma belum terdeliver aja. Oh, Yaitu program 3 juta rumah. 3 juta rumah. Ya, artinya itu membantu perumahan dengan biaya yang cukup murah, Oke. yang massal. Oke. Dan habisnya gaji bulanan dari kelas menengah ini juga salah satunya untuk ngekos lah, ngontrak, cicilan Properti ya. rumah, seperti bila pemerintah bisa masuk ke sana dan bisa menurunkan pengeluaran kelas menengah di situ, itu akan sangat membantu. Jadi akan ada spare gaji kelas menengah untuk hal lain, itu perumahan. Yang kedua adalah transportasi. Transportasi? Apa itu? Transportasi itu kita harus ada transportasi publik sebenarnya. Iya. Kita harus mulai berpikir transportasi publik, Oke. karena saya pernah ngitung simulasi ini untuk 9 kota besar paling padat di Indonesia aja, kalau kita bangun transportasi publik yang massal, itu drop 30% impor BBM Oke. dampaknya. Dan dampak yang lain tentu aja pengeluaran dari kelas menengah untuk bensin segala macam dia juga akan ikut drop. Dan di situ kita bisa membantu. Yang pertama, perumahan tadi pemerintah bisa masuk untuk mempercepat program 3 juta rumah sehingga memberikan akses perumahan dengan yang terjangkau. Yang kedua adalah memberikan alat transportasi publik sehingga banyak kelas menengah ini tidak perlu lagi untuk naik motor, naik mobil yang harga bensinnya kita tahu sekarang luar biasa tinggi, dan itu rata-rata habis duitnya di bensin itu. Kalau yang di Jakarta itu luar biasa, bisa sampai 40%, Oke. 30% habis buat Itu transportasi. iya. Betul. Kalau semacam insentif potongan PPN gitu buat kelas menengah perlu nggak sih? Itu juga bisa juga, tapi kan agak susah karena PPN kan semua. dia semua barang bang. PPH mungkin bisa dinaikin itu Paling batasnya. mungkin PPH, tapi kan kita tahu PPH itu andalan dari Penerimaan penerimaannya pajak. Pak Purbaya juga gitu. Iya. Nanti bingung lagi deh gimana nih. Ada yang hilang Jadi, nanti. Iya. Bisa aja insentif pajak, tapi ya terus dihitung-hitung lagi secara baik gitu kan. Kalau kayak program makan bergizi gratis, nah ini kita sedikit menyinggung makan bergizi gratis. Ini juga sebenarnya ikut membantu kelas menengah atau hanya manfaatnya lebih dirasakan kelas bawah sih? Ya dari hasil studi-studi teman-teman saya, dari teman-teman di UI, di teman sosiologi juga itu kelihatan banget bahwa 80% kelas bawah merasakan sangat terbantu gitu dari MBG. Kelas gitu. bawah. Kelas bawah bang. Kalau kelas menengah? Belum ada. Ya itu sangat tipis karena memang pemerintahan Prabowo kan kelihatannya fokusnya ya MBG untuk masalah gizi kan masih kelas bawah. Kelas menengah kan gak ada masalah gizi kelihatannya. Ya kan. Dan yang kedua sekolah rakyat. Nah itu kan juga bukan buat kelas menengah juga itu. Apalagi itu KDMP ya, kalau KDMP kan emang belum bergerak bisa ya. kita lihat lah. Kalau gitu Belum bergerak. MBG ini belum menjawab kebutuhan kelas menengah ya kalau gitu ya. MBG belum Program bisa. ratusan triliun rupiah tersebut ya. Itu emang buat gizi buat masyarakat bawah gitu kan, masyarakat di istilahnya tuh para produser di pedesaan. Mungkin aja ada kelas menengah yang terbantu di di para artinya produsen itu. sebenarnya kan ini pemerintah lagi mengevaluasi nih programnya. Artinya apa pelajaran yang bisa diambil dari situ? Artinya perlu nggak sih pemerintah sekarang mengalokasikan MBG untuk kelompok tertentu, misalnya kelompok bawah aja yang memang selama ini hasil atau ini juga bisa juga bahwa produsennya. Jadi penyelenggara SPPG-nya ini yang disasar sebagai untuk ngangkat kelas menengah maksudnya. Iya kan?
Karena selama ini kan ini ya kalau mau ngomong evaluasi ya MBG kan. Karena kan rencana awalnya kan itu kan Iya. untuk meningkatkan UMKM kan. Ya kan? Tapi kan Dengan tapi Sebenarnya faktanya itu betul. tapi faktanya pemilik SPPG kan kebanyakan orang partai Malah politik, itu dia, TNI, itu dia. Polri, Kalau kayak mereka gitu mah kan. bukan kelas menengah, kelas atas kelihatannya. Nah, itu loh. itu dia. Kelas atas semua itu Nah, kelihatannya. kalau mau ngangkat sebenarnya ya itu minimal itu dibetulkan dulu Ya. gitu, sistemnya perekrutan dan segala macam. Saya nggak tahu berani nggak tuh membongkar pasang lagi. Penyedianya atau produsennya itu harus kantin sekolah dan UMKM setempat Betul, Ya. atau betul. koperasi-koperasi Ya. warga. Iya. Jadi Dan memang siswa penerimanya juga harus lebih selektif kali ya. Hanya Iya. kelas bawah, Kelas bawah. yang memang membutuhkan. Iya. Hmm. Kalau itu dikembalikan lagi ke Hmm. kitahnya ya. betul. Cuman nggak tahu nih kepala BGN yang baru nih. Nggak, saya- Semoga Kepikiran cara nggak sana. dia untuk melakukan terobosan sampai di situ? Mhm. Kita lihat sih kemarin ada 233 SPPG Berhentikan ya, ya. yang di 800. 800 ya? 800. 800 ya. Oh, 233 pegawai yang diberhentikan. Non PNS pegawai yang Non-PNS. diberhentikan. ASN ada 2 orang katanya. Ya Pak ya, situ. Oke. Sebenarnya kembali ke kelas menengah Mas Gede. Seberapa penting sih sebenarnya kelas menengah ini dalam struktur perekonomian kita? Jadi penting sekali karena melihat dari sejarah negara-negara yang sangat maju, Oke. itu tingkat jumlah kelas menengah itu rata-rata di atas 30-40%, Bang. Oh, Misalkan Cina 60%. Karena Cina. untuk 50%. naik ke atas harus di kelas tengah dulu. Iya. Nggak bukan loncat dari kelas miskin ya. Kelas menengah kosong, yang ada kelas miskin sama kelas kaya, yang ada malah revolusi, Bang, tuh, Bang. Iya, iya. Cina berapa? Cina tadi berapa? Bisa berkelahi gitu kan, cepet banget tuh. Duh. Nah, kayak inilah. Kalau kelas menengahnya kosong ya. Kalau kelas menengahnya makin gemuk. Seperti nah, yang di Matraman kemarin kayaknya deh. Kan? Nah, contohnya tuh Iya, iya, kan. iya. Iya. Jadi Pertimbangan kelas besar. menengah tadi berapa? Di Cina tadi kelas menengahnya berapa? Ya, sekitar 40%, Jepang? 50%, 60% Oh. gitu kan. Oke. Dan kalau misalkan Amerika tuh dulu zaman dia masih menganut welfare state, zaman Roosevelt gitu, Oke. itu kelas menengahnya 62%. Bu. Dia baru turun, jadi 62%. sekarang pun seturun-turunnya Amerika Amerika? kelas menengah cuma 42%. 42%. Jangan-jangan kita paling kecil, Pak. Kita 17%. Paling 17%. jangan kita paling kecil. Di Asia Tenggara mungkin. Di Asia Tenggara kita nggak terlalu kecil, tapi ya kalau di Asia kita lumayan paling kecil. Di Asia ya. Di Asia, padahal untuk kita mau ngejar pertumbuhan ekonomi kayak Asia Timur, Nah, Korea, Taiwan, kita minimal minimal harus kelas naik dulu. menengahnya 30%. nah, Indonesia ini kan sudah memasang target 2035 menjadi negara maju ya. 2045. 2045 ya. Jadi cepet Jangan ya, duitnya. Jauh, Bang. 2045 dengan jumlah kelas menengah yang sekarang 17%. Artinya menuju, karena bersaing dengan Vietnam loh. Vietnam itu kalau nggak salah dia memasang target 2045 juga. Artinya di Asia Tenggara kita berlomba dengan Vietnam Vietnam. itu udah 30%. Vietnam udah 30%, Indonesia 17%. Namanya. Nah, Dia udah siap untuk melajukan. Makanya kita lihat kemarin berapa persen dia pertumbuhannya kan? 8%, Bang. iya, iya. Yang diceritakan Prabowo udah duluan nih dia nih. Iya. Karena dia punya Ini munculnya di sebelah sana ya. malah di situ nih katanya. Luar biasa ya. Karena dia punya kelas menengah udah 2 kali lipat kita. Ini kelas menengah jangan digebukin seharusnya ya. Tuh. Harusnya dirangkul ini. Dan kelas Jangan menengah, disuruh pergi. kelas menengah paling rame loh, Bang. Iya, iya. Apalagi udah sosmed begini begini. Iya, benar. Rewel ya. Paling kritis. Benar. Sementara data BPS nih ya, sebenarnya konsumsi per kapita kelas menengah tahun kemarin tuh paling rendah loh. 2025 ya, itu hanya tumbuh sekitar 4,1% year on year. Tapi ngomong-ngomong, saya penasaran juga. Ini kan mungkin ada beberapa pernyataan Pak Prabowo yang mungkin terasa menyerang ya kelas menengah gitu kan. Kayak misalnya ya itu tadi, karena mereka sering ngomong di sosial media ya, rewel itu lah ya, protes lah segala macam. Terus memang ada kecenderungan nggak mereka pergi keluar? Akhirnya ya kelas konsumsinya turun, orangnya juga pergi gitu, dan akhirnya kan yang menikmati malah luar negeri kan? Iya kan, negeri lain malah. Statement Prabowo yang Ada kalau Indonesia kecenderungan suram itu nggak? silahkan keluar gitu ya. Ada kecenderungan itu juga nggak sih? Itu sudah lama sebenarnya itu. Diaspora ya. Diaspora itu kan alasan mereka nggak mau balik kan? Ya mereka merasa kemampuannya tinggi, kapasitasnya besar gitu kan, dan harga Semakin banyak. untuk mereka di sini ya.
jumlahnya. Iya. Wah, saya nggak tahu datanya, tapi dulu aja udah ada, kayak sekarang udah makin rame, apalagi kemarin ada apa yang viral itu apa, mereka pergi dulu atau apa. Iya. Itu kan. Pergi aja bener. Iya, itu jadi Ya, artinya semakin mengecil jumlah kelas menengah kita ini ya. iya. Malah diambil negara-negara lain gitu kan. Kalau Filipina mah enak ya, karena mereka kirim lagi uang ke sini ya. Kirim ke negaranya kan. Remitansinya, iya. Kalau di ini kan kayaknya enggak juga. Kalau kita paling TKW paling. Kita TKW ya. TKI, Tapi kalau orang TKI yang pinter kan belum tentu mau ngirim ya. Makanya pemerintah ini tadi aku baca beritanya, dia mengusulkan, pemerintah Indonesia Menkumham itu kan mengusulkan status 2 kewarganegaraan bagi diaspora. Jadi artinya pemerintah diganti. pengen merangkul diaspora itu agar kembali menjadi WNI kan. Itu untuk status 2 kewarganegaraan. Yang tadi ini. Ya lumayan nambahin kelas menengah agak instan nih. Tapi tadi Mas Gede menarik yang statementnya bahwa penyusutan kelas menengah itu secara empiris berhubungan juga dengan meningkatnya aksi-aksi sosial ya. Itu studi dari Pak Khatib Basri katanya itu. Artinya ada kecenderungan penurunan kelas menengah ini bisa memicu aksi demonstrasi di daerah-daerah. Nah, itu memang ada korelasinya secara empiris antara penyusutan kelas menengah dengan gejolak sosial di masyarakat. Karena memang tadi secara tingkat literasi mungkin ya, pendidikan. Sebenarnya kelas menengah ini kan kelompok yang cenderung lebih kritis juga kan. Nah, ini kalau misalnya tren penurunan kelas menengah berlanjut, artinya stabilitas politik ini juga bisa rentan terganggu ya. Bisa mengganggu stabilitas politik ya, karena kelompok vokal masyarakat arus bawah ini akan semakin kencang, apalagi ada medsos segala macam ini kan. Kayaknya hati-hati ngomong presiden ya. jangan blunder ngomongnya kan. Nah, kalau gitu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat kita? Artinya kan sekarang ini kan fenomena lonjakan harga-harga ini semakin menekan dompet masyarakat. Dan ini fakta nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Mulai itu dari harga pangan pokok lah, kayak misalnya harga minyak goreng, beras sekarang lagi mahal benar. Inflasi. Kemarin telur aja sempat turun tuh karena MBG-nya libur. Kalau kata penjelasan dari mana? Ayam juga turun. Penjelasan kami. Tapi begitu MBG-nya jalan lagi, memang ada pergerakan harga telur naik lagi. Nah, artinya lonjakan harga pangan ini kan juga cukup signifikan juga menekan daya beli masyarakat. Belum lagi kenaikan biaya pendidikan. Setiap daftar ulang tahun ajaran baru, biaya pendidikan pasti akan mengalami kenaikan. Angka inflasi yang diumumkan BPS ini kayaknya jauh dari dari panggang, kayaknya ya, panggang dari api nih. Iya. Dan pemerintah nampaknya juga nggak bisa kan, nggak bisa menekan inflasi ini dengan belum biaya kesehatan. Belum biaya kesehatan. Jadi ancaman penyusutan kelas menengah ini kalau gitu Mas Gede lihat akan terus berlanjut atau bagaimana? Di tengah ketidakmampuan pemerintah meredam lonjakan harga pangan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, misalnya. Artinya inflasi tadi ya, inflasi kelompok pangan dan lain-lain. Bisa makin penyusutan ini akan terus berlanjut kah atau gimana? Betul. Kalau misalkan kan struktur pendapatan kelas menengah itu kan tadi transportasi, perumahan, itu termasuk makanan. Kalau misalkan harga makanan terus naik ya otomatis dia ngedrop lagi. Kalau pendapatan nggak cukup ya dia jadi jatuh miskin gitu kira-kira gitu kan. Dan pada saat kelas menengah banyak yang jatuh miskin, kelas menengah semakin menyusut, sementara kelas atasnya semakin bertumbuh, kelas bawah semakin kaya, yaitu ketimpangan semakin tinggi, dan itu adalah sumber dari segala konflik sosial politik di semua negara. Emang selalu seperti itu kejadiannya gitu kan. Dan yang tadi relevansi dengan penelitiannya Pak Khatib soal krisis sosial tuh bertambah sekian
semakin rentan terjadi demonstrasi Iya. ketika Penurunan kelas menengah ya. 1% ya itu masalah ketimpangan sebenarnya. Oke. Semakin banyak kelas menengah yang nggak dapat kerja, dia marah, dia melampiaskan emosinya, kekecewaannya di sosial media, bahkan dia mungkin bisa ikut bergerak bersama yang lagi bergerak gitu kan. Dan ya solusinya pemerintah bagaimana bisa tadi struktur tadi tuh perumahan, kuotasi, dan pangan. Ini adalah 3 pengeluaran kelas menengah kita. Ini harus diintervensi sebaik-baiknya agar turun harganya. Apa aja tadi? Transportasi, perumahan, transportasi, pangan, dan pangan, ya kan. Nah, bagaimana yang tadi yang dibilang oleh Bang Hafid adalah harga pangan yang tidak bisa dikendalikan. Ada kenaikan, bagaimana pemerintah bisa mengendalikan harga pangan? Ini kan pertanyaannya kan. Dan ada banyak sebenarnya skema-skema di mana pemerintah bisa mengendalikan harga pangan, yaitu ada namanya mengubah skema impor pangan dari, ini kan sekarang masih sistem kuota nih, itu harganya cukup tinggi sebenarnya. Kalau bisa merubah menjadi sistem tarif, itu dulu banget kami pernah hitung itu bisa turun 30-40% harga pangan. Maksudnya sistem tarif ini yang mana nih? Iya, komoditi impor pangan kita, misalkan daging sapi, bawang putih, apapun yang impor lah. Sistem tarif ini gimana maksudnya? Iya, semua boleh impor asal cuma di sekitar. Sekarang ditentukan semua ininya kuota. Ya, importirnya ya. Pemain-pemainnya ya. Dan ini main-main terus kan? Barbie tahu lah. Kabarnya memang selalu ada penguasanya dalam setiap. Betul. Kalau sistem kuota ini ya lebih cenderung peluang terjadi ini ya. Kartel gitu ya. Mereka bisa setting harga. Jual beli kuota nanti akhirnya. Sehingga kalau sistem tarif itu kayak sistem terbuka ya. Siapa aja boleh impor asal lu bayar tarif. Itu drop harga tuh. Kita pernah ya Indonesia menerapkan sistem ini. Kita selalu kuota kayaknya, Bang. Enggak pernah tarif. Kalau dalam hal pangan, karena untuk pangan ya. Ini kan tujuannya mungkin melindungi petani lokal. Awalnya pasti itu kan untuk ketahanan, swasembada kan pasti punya alasan-alasan politik lah. Tapi kan yang dikorbankan akhirnya menjadi konsumen. Gitu. Tapi kita berani nggak melakukan hal seperti itu kan sangat radikal sebenarnya, karena ini ada Kementerian Perdagangan yang sudah waduh, dari atas sampai bawah kali ya, dari kapan belasan tahun kali kayak gini sistemnya. Berani nggak misalkan Pak Prabowo mengganti sistem dari sistem kuota ganti ke sistem tarif? Itu dampaknya signifikan sih buat harga-harga pangan. Oke, Mas Gede, menarik sekali perbincangan kita kali ini ya. Dari diskusi bersama Mas Gede Sandra, kita melihat bahwa tantangan ekonomi saat ini bukan hanya bagaimana pemerintah bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5 sekian persen, 6% seperti yang selama ini ditargetkan oleh pemerintah, tapi juga memastikan bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dirasakan manfaatnya ya oleh masyarakat, terutama juga termasuk kelas menengah. Makanya tadi di awal saat membuka diskusi ini saya menyampaikan sebenarnya siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi. Karena di saat ekonominya tumbuh tinggi tapi penyusutan kelas menengahnya juga turun tinggi gitu. Ya kan, harusnya kan yang normal kalau ekonomi tidak anomali, di saat ekonominya tumbuh kelas menengahnya harus tumbuh. Kan begitu. Karena ketika kelas menengah tumbuh, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi itu lagi. Sebab apa? Sebab penyusutan kelas menengah berdampak terhadap turunnya daya beli, turunnya belanja masyarakat yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan tadi disampaikan ada riset dari Hatip Basri dan kawan-kawan bahwa penurunan 1 poin persentase kelas menengah itu bisa memicu 3 gelombang demonstrasi kalau nggak salah ya di daerah-daerah. Nah, artinya kalau pemerintah ingin stabil ekonominya, juga tercipta stabilitas politiknya, maka kuncinya kelas menengah ini harus dijaga ya, jangan digebukin terus ke tempat. Jangan diusir. Digemukkan, jangan digemukkan. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak sederhana ya, dan membutuhkan kebijakan yang tepat. Jadi pertanyaan, apakah rumusan program pelindungan sosial pemerintah selama ini sudah cukup berpihak kepada kelas menengah? Karena kita melihat selama ini ya fokus orientednya ke kelas miskin terus. Nah, mungkin ini juga yang tadi sudah sempat kita bahas. Artinya pemerintah juga perlu
mulai memikirkan bagaimana program perlindungan sosial yang bisa menyasar juga kelas menengah selain di luar program-program lain seperti sektor perumahan, transportasi publik dan pangan. Tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia makin berkualitas, tidak hanya dinikmati dinikmati oleh segelintir elit ekonomi, konglomerat, tapi rakyatnya terus diperas, gitu kan. Sehingga ujung-ujungnya ya demonstrasi kan jawaban. Oke, sobat kontan, terima kasih Mas Terima Budi kasih atas Bang, terima kasih insight-nya. Bang. Dan terima kasih semua kepada Anda yang telah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di podcast Kontan Insight episode berikutnya. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.